Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfi Fahrazi, Arum Aizatul Istiqomah, dan Rifatul Himah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema posisi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Berikut pembahasannya. Arti dan perbedaan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia dan pengetahuan tersebut merupakan kesimpulan yang benar. Nah, mengapa pengetahuan itu harus benar? Karena jika tidak benar, maka sesuatu itu bukan pengetahuan, melainkan sebuah kekeliruan atau kontradiksi. Selanjutnya itu ilmu atau sains adalah pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan metode dan sistem tertentu. Terus selanjutnya itu ada filsafat. Filsafat merupakan daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai kebutuhan alam semesta dan manusia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudari Rifatul Himah. Sumber dan metode ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak dapat diindra. Hal ini berbeda dengan epistemologi Barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Metode merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Ilmu yang mempelajari tentang metode ilmiah disebut metodologi. Metodologi Islam digunakan untuk memahami Islam yang tampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, yaitu indera, akal, dan hati. Ketiganya dalam praktek diterapkan dengan metode berbeda. Seperti indera untuk metode observasi, akal untuk metode demonstratif, dan hati untuk metode intuitif. Sedangkan dalam epistemologi Barat, ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan 2 elemen, yaitu indera dan akal. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu dalam Islam diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yang meliputi metafisik, matematika, dan ilmu-ilmu fisik. Dan dari situlah lahir berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Seperti dalam ilmu metafisik, lahir ontologi, teologi, kosmologi, dan lain-lain. Dalam ilmu matematika, lahir aljabar, geometri, trigonometri, dan lain-lain. Dan dalam ilmu-ilmu fisik, lahir fisika, kimia, geologi, dan lain-lain. Menurut Al-Ghazali, ilmu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain contohnya ilmu tentang sholat, bersuci, puasa, dan sejenisnya. Sedang ilmu fardu kifayah contohnya adalah ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Yang termasuk ilmu nakliyah adalah ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, dan sejenisnya. Sedangkan yang termasuk ilmu akliyah adalah ilmu mantik, ilmu alam, ilmu instruktif, dan sejenisnya. Sedangkan menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan
dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, ilmu bahasa, mencakup sastra, nahwu, sorof, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu logika, mencakup pengertian, manfaat, silogisme, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah ilmu propaditis, yang mencakup ilmu geometri, optika, astronomi, dan lain-lain. Yang keempat adalah ilmu fisika dan matematika. Dan yang kelima adalah ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu kalam. Adanya pengklasifikasian seperti tadi menunjukkan bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangatlah luas, meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah pengembangan ilmu harus dalam bingkai tauhid dan dalam kerangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, ilmu bukan sekedar ilmu, tetapi diamalkan. Dan ilmu bukan tujuan, tapi sekedar sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan umat. Pembagian ilmu pengetahuan. Yang pertama, masa keemasan. Sejarah politik dunia biasanya dipetakan menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, pada saat itulah terjadi periode keemasan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan diawali dengan gerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Sejak saat itu, para ulama mulai menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran para ilmuwan Yunani, seperti Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Dan tidak lama kemudian muncullah di kalangan umat Islam para filsuf dan ilmuwan di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti munculnya Ar-Razi di bidang kedokteran, munculnya Al-Ghazali dalam bidang filsafat, munculnya Al-Khwarizmi di bidang ilmu pengetahuan alam. Penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani bersifat selektif dan kreatif. Maksudnya, hanya filsafat dan ilmu-ilmu yang memberikan kemaslahatan umat yang diterjemahkan, seperti kedokteran, pertanian, astronomi, ilmu ukur, dan sejenisnya. Sedang untuk sastra Yunani ditinggalkan karena berbau syirik dan tahayul. Ilmu-ilmu Yunani tidak diterima begitu saja, tapi dikembangkan dan diislamkan. Yang kedua adalah masa kemunduran, yang sering disebut-sebut sebagai monumen kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan pengetahuan adalah kritik Al-Ghazali melalui tahafut al-falasifahnya terhadap para filsuf yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam. Tetapi, benarkah kritik Al-Ghazali tersebut yang menjadikan penyebab mundurnya pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam? Itu masih menjadi pro dan kontra. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Rifatul Himah dan Arum Aizatul Istiqomah. Materi selanjutnya adalah upaya mengejar ketertinggalan.
Kegelisahan para ilmuwan dalam kemerosotan etos keilmuan umat Islam diwujudkan dengan gerakan kebangkitan Islam yang dikenal dengan konsep Islamisasi sains. Gagasan para intelektual untuk mempertemukan kembali ilmu dan agama menjadi sangat penting karena 1. Untuk merespon dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi modern. 2. Ilmu pengetahuan barat berangkat dari asumsi bahwa objek ilmu hanya terfokus pada objek-objek fisik yang dapat diindrakan. Meskipun gagasan Islamisasi sains dipandang penting, tidak lantas menjadikan gagasan itu diterima secara aklamasi. Tentu saja, kontra terhadap gagasan tersebut tidak perlu mengendorkan semangat para penggagas Islamisasi sains. Sebaliknya, kritik tersebut dijadikan cambuk bahwa gagasan tersebut tidak sekedar wacana, tapi benar-benar terbukti dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kesalahan pemaparan presentasi baik berupa tutur kata atau penulisan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.